Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Mari semuanya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh indah Tuhan Yesus.
ajaib. Engkau sungguh Allah yang begitu mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Biar semuanya Engkau turut campur tangan Tuhan Yesus, baik dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Kami percaya Engkau yang turut bekerja Tuhan Yesus, dan Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Biar Engkau tutup bungkus, Engkau memberikan kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Biarlah Engkau memakai setiap karunia dan talenta yang Engkau berikan kepada kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di hati kami. Sehingga tumbuh di tanah yang subur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, siap memuji Tuhan? Amin. 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 Kita mau menerima sukacita yang dari surga. Mari kita lebih lagi memuji Dia. Terima sukacita surga.
Oke, haleluya. Puji Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Mari kita lebih sungguh lagi memuji Dia. Selanjutnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan pujian syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau telah Yesus Tuhan dan Allah.
atas kayu salib buat kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup dan hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap firman disampaikan boleh kami mengerti, bukakan setiap mata rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pasti kita semua luar biasa. Amin. Bersama Tuhan kita selalu luar biasa. Mari kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Berikutnya adalah kita jangan menghakimi. Matius, pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Nah, di sini katakan pemungut cukai yang mau bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi orang-orang di sekitar, orang-orang yang mengerti hukum Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti tentang hukum Tuhan, bahkan dia yang menentang Tuhan, untuk orang datang bertobat. Jadi orang Farisi adalah orang yang mengerti Taurat, ya mengerti hukum-hukumnya Tuhan, tapi dia tidak suka dan dia bahkan menghakimin daripada pemungut cukai itu, bahwa dia katakan dia orang yang berdosa. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang buat orang berdosa. Bukankah dalam setiap kehidupan kita juga kadang kita bisa memvonis seseorang bahwa dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak datang kepada Tuhan. Bahkan kadang secara manusia kita ada orang yang sangat menjengkelkan, atau orang yang selalu berbuat dosa, orang yang selalu berbuat kesalahan. Bukankah kita juga seperti orang Farisi ini? Kita berkata, nggak bakalan lah dia bertobat lah, dia memang seperti itu. Udah, nggak usah lah diinjilin, nggak usah lah dibawa ke Tuhan, toh nanti hidupnya juga nggak pernah berubah. Tanpa kita sadari kita adalah orang-orang Farisi yang suka menghakimi. Kadang kita tidak melihat lagi kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat supaya mereka diselamatkan. Karena Tuhan datang bukan buat orang benar, tapi buat orang berdosa. Kalau kita melihat orang baik baru kita bawa kepada Tuhan Yesus, ya, bahwa Alkitab berkata mau orang benar, orang berdosa, tetap saja mereka berdosa. Kenapa? Selama mereka tidak datang kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, datang kepada Tuhan, selama mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka tidak ada manusia yang dibenarkan kalau dia tidak datang kepada Tuhan Yesus.
Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus mengakui dosa dan kesalahannya, minta ampun, minta maaf sama Tuhan, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah mereka mendapat penebusan. Mereka mendapat pengampunan dosa karena semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut, berarti maut berbicara tentang neraka. Kalau setiap orang tidak datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang yang berdosa. Dia datang kepada pemungut cukai, ya. Dan di situ orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukumnya Tuhan, dia menentang bahwa dia bilang Tuhan Yesus makan dengan orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, maupun dalam setiap kehidupan kita, kita jangan pernah menghakimi orang lain. Karena ukuran yang kita ukur untuk orang lain, maka Tuhan akan ukur kembali kepada kita. Kita lihat di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kadang kita gampang untuk menghakimi seseorang, kita gampang untuk menjatuhkan satu tuduhan atau hukuman kepada seseorang tanpa kita melihat diri kita sendiri. Kadang lebih gampang kita untuk melihat orang lain daripada diri kita sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, ya ukuran yang kita ukur akan diukur kembali kepada kita. Nah, jadi banyak seberapa kita anak Tuhan seperti orang Farisi ini. Kadang kita tidak memiliki hati seperti Kristus. Artinya kita tidak lagi mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang dalam kesalahan mereka. Kita tidak menginjili mereka, orang yang berbuat dosa, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kadang kita bisa langsung memvonis mereka. Udahlah, memang mereka nggak mungkinlah bertobat, biarkan saja. Padahal kalau kita memperlakukan mereka demikian, bukankah Tuhan juga bisa melakukan seperti itu kepada kita? Tapi tidak. Kita melihat Tuhan Yesus datang dengan dia yang tidak berdosa, datang ke dunia ini untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan harga dirinya, mau diludahi, ya, difitnah, dihina, ditampar, ditinju, ditombak, ditikam demi kita. Kalau mau hitung-hitungan dosa, bahkan kita juga gak akan diselamatkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita juga adalah orang yang berdosa. Kita juga orang yang tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi karena Kristus mengasihi kita, sehingga dia melayakkan kita. Dia datang kepada kita. Bukan kita yang datang kepada Kristus, tapi Kristus yang datang kepada kita. Bukankah Yesus juga dia ngomong sama pemungut cukai, si Matius itu? Berarti Tuhan yang memanggil dia. Nah, karya Tuhan sungguh luar biasa. Ya, dia mau datang buat saya dan saudara. Dia tidak melihat kekelaman kita, masa lalu kita seberapa kelamnya, seberapa gelapnya masa lalu kita. Tapi yang Tuhan mau adalah pertobatan
kesempatan kita pada saat ini. Seberapa kelamnya masa lalumu, seberapa suramnya kehidupanmu, seberapa berdosanya hidup kamu. Di saat engkau datang kepada Tuhan minta ampun, ya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan melupakan semua masa lalumu. Tuhan melupakan dosamu. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan mau setiap kita melihat ke depan, tidak melihat ke belakang, supaya setiap kita yang datang kepada Dia boleh diselamatkan. Maka kita sebagai orang-orang yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum mengenal Injil. Adalah amanat agung daripada Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarkan mereka. Tuhan mau kita memberitakan Injil keselamatan, Injil sukacita kepada setiap orang yang berdosa, yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengalami suatu pemulihan, suatu kelepasan, suatu kebebasan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak menjadi orang-orang yang di dalam kegelapan, tidak di dalam orang-orang yang dalam keterikatan. Kadang orang-orang yang berbuat dosa, mereka adalah hidupnya dibelenggu, ya. Hidup mereka terikat dan mereka menjadi budak dosa dan menjadi hamba dosa. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kita tidak memberitakan kabar sukacita, bagaimana mereka bisa dilepaskan? Bagaimana mereka bisa dipulihkan? Bagaimana mereka hidupnya bisa menjadi benar? Itu adalah tugas kita, ya. Sering kadang kita merasa lelah, ya, untuk melakukan, kadang kita tidak punya kemauan, ada pengorbanan. Kadang kita tidak ada keinginan mau berkorban. Di saat kita mengiringi Yesus, kita butuh pengorbanan. Seperti Tuhan Yesus juga. Dia datang dari surga, turun ke dunia ini, ya, tinggalkan tahtanya, sehingga dia sampai merendahkan diri. Udah kayak Kaisar. Dan dia tidak dianggap kesetaraannya dengan Allah, sehingga dia dianggap itu hina. Padahal ya dia ditindas, ditombak, ya, disalibkan, semua karena dosa-dosa kita. Dan Yesus mau datang ke dunia ini berkorban, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan segala-galanya, memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kadang kita yang mengerti kebenaran, kadang kita yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan, suka menghakimi, suka memvonis seseorang. Nah, Tuhan tidak mau kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan dan berdosa, mereka kadang juga, ya, mereka dalam keterikatan, ya. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena tidak ada satupun manusia yang dikatakan tidak pernah berbuat dosa. Kalau ada seseorang bilang bahwa dia tidak pernah berbuat dosa, itu sama aja bohong. Semua orang pasti berdosa, ya. Setiap hari, bahkan kita bisa melakukan dosa, ya. Emosi, amarah, ngomongin orang, marahin orang, itu udah dosa. Tapi ya itu begitu besar kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Di saat kita datang kepada Tuhan, bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita minta ampun. Tapi bukan berulang-ulang kita melakukan kesalahan dan dosa itu. Kita harus berubah, kita harus mempunyai buah-buah roh. Hidup kita harus berubah. Itulah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang supaya dari yang kita tidak benar ini dibenarkan, ya. Supaya kita yang gak benar ini dibenarkan. Bukan kita orang benar, tapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan, ya. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena seburuk apapun keadaan orang tersebut, mungkin Allah masih memberikan dia kesempatan. Jadi kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh memvonis orang bahwa dia gak akan bertobat lah begini.
walaupun mungkin kadang kita sudah injilin dia, kita sudah berbuat kebaikan sama dia, tapi mungkin dia tidak pernah menganggap. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan pernah bosan-bosannya berbuat kebaikan. Suatu saat pasti ada waktunya Tuhan buat dia diselamatkan. Ya. Semua orang ada waktunya Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus datang buat semua orang berdosa supaya mereka diselamatkan. Tuhan Yesus mau kita juga menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Artinya kita memberitakan Injil, kabar sukacita. Kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ya, kita memberitakan pengampunan dosa. Kenapa? Supaya mata rohani mereka terbuka dan mereka bisa bertobat, mereka ikut Tuhan Yesus, dan mereka boleh diselamatkan. Karena banyak orang yang saya jumpai begini, dia bilang, ya kita masih orang berdosa, hidup gak benar. Tunggulah saya hidup benar, baru saya cari Tuhan. Kalau seseorang tunggu benar baru cari Tuhan, maka orang itu tidak pernah akan selamat. Kenapa? Karena bukan kita yang benar, tapi Tuhan yang membenarkan kita. Ada Tuhan yang menuntun kita. Di saat kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang menuntun seluruh kehidupan kita. Kenapa? Saya katakan bahwa kalau orang tunggu benar baru cari Tuhan, itu sudah melebihi Tuhan. Justru itulah Tuhan Yesus datang, bilang, dia datang bukan buat orang benar, tapi buat orang berdosa. Semerah apapun dosamu, perbuatanmu, ya, kekelamanmu, ya, tapi Tuhan sanggup menolong, Tuhan mengampuni, ya. Walaupun dosamu, engkau berpikir bahwa gak mungkin Tuhan mau mengampuni, gak mungkin saya bisa hidup benar. Tapi di saat kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan sanggup memulihkan semuanya. Karena di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kismiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, seburuk apapun kehidupan, masih ada kesempatan. Selagi engkau bernapas, seburuk apapun masa lalumu, sekelam apapun masa lalumu, sedosa apapun yang engkau buat, tapi Tuhan sanggup memulihkan setiap kita yang datang kepada Dia. Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirsmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah Tuhan Yesus datang, ya. Jangan pernah engkau tertuduh dengan dosamu. Jangan pernah engkau tertuduh dengan masa lalumu. Jangan pernah engkau tertuduh dengan kekelamanmu, ya. Masa-masa lalumu yang suram, jangan pernah engkau tertuduh. Karena iblis akan mendakwa kita siang dan malam. Dia akan mendakwa kita bahwa kamu tidak punya harapan, bahwa kamu tuh tidak mungkin bisa menjadi berhasil, bahwa dosamu itu tidak mungkin diampuni. Itu semua adalah tipu muslihat siasat daripada iblis. Iblis yang mendakwa kita siang dan malam, ya, di hadapan Allah. Dia mendakwa kita. Kerjaan iblis adalah mendakwa kita, menipu kita, membohongin kita. Tapi kalau kita mengerti sesungguhnya siapakah Tuhan itu, Tuhan Yesus, maka Dialah yang membuat masa depan kita cemerlang, masa depan kita yang luar biasa. Amin. Makanya bagi setiap kita yang mengerti tentang Tuhan, mengerti firman Tuhan, di saat kita melihat, kalau di saat kita punya hati yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa, maka jangan pernah kita menghakimi orang. Ingat,
Karena kita juga orang yang berdosa. Ya. Dan seburuk apapun keadaan orang tersebut, mungkin Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus datang buat orang yang tidak benar supaya dibenarkan. Dan tidak ada satupun manusia benar di hadapan Tuhan. Karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Makanya kita perlu ya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Baik mungkin dia pelacur, mungkin dia preman, mungkin dia seorang pembunuh bahkan, ya, mungkin dia seorang perampok, mungkin dia orang yang berzina dan sebagainya, ya, mungkin dia bahkan orang yang cacat, orang yang cacat. Kita tidak menghakimi mereka, memvonis mereka, tapi biarlah kasih Kristus lewat kita boleh membagikan kepada mereka sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus, sehingga mereka datang kepada Tuhan dan mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga boleh diselamatkan dan mereka mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah tugas setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi semua orang, ya. Bukan orang yang baik saja, orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Kita adalah tugas kita, bukan harus lagi tugas kita, memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Tuhan tidak pernah memandang muka, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita, tapi Tuhan yang Tuhan lihat adalah pertobatan kita. Amin. Mari setiap kita milikilah hati Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, biar semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, untuk penebusan-Mu kepada kami, untuk karya-Mu di atas kayu salib buat kami. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Ajari kami tidak menghakimi orang-orang yang berdosa, karena kami juga orang yang berdosa, ya Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan-Mu. Bukan kami yang benar Tuhan, tapi Engkau yang membenarkan kami. Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami, kekelaman kami, suraman kami masa lalu Tuhan. Engkau datang memberikan kami harapan. Engkau datang memberikan kami sukacita. Engkau datang memberikan kami damai sejahtera. Engkau datang supaya kami mendapatkan kekekalan hidup bersama Engkau di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dengan keadaan dunia yang ada. Karena Engkau-lah yang menjamin dalam setiap hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak orang yang datang kepada Engkau Bapa, sehingga mereka boleh diselamatkan. Pakai setiap kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapa-Ku datang.
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga untuk setiap firman-Mu Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk tidak seringkali menunjuk dan menilai kepada orang lain, tetapi kami boleh lebih lagi mengoreksi dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Urapi kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi pengurapan daripada Engkau atas hamba-Mu. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh semakin disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau sepakat sehati, kami mau mengangkat kedua tangan kami berdoa untuk Ibu Feni Febrinita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKPR Living Bread ini. Tuhan, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka penyertaan-Mu sempurna di dalam sepanjang pelayanannya dimanapun dia melayani Engkau. Engkau turut campur tangan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun daripada si jahat, semua Engkau patahkan, hancurkan, kuasai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan. Dimanapun beliau melayani Engkau, Engkau Tuhan Allah yang memberikan jubah kerendahan hati dan kesehatan yang sempurna. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai di sepanjang pelayanannya, karena kami percaya Engkau Tuhan Allah terlebih mengerti apa yang menjadi keperluannya di dalam setiap kehidupannya. Dan juga setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Dan juga Engkau ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini dengan tali kasih-Mu, roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan senantiasa selalu ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini, kami percaya Engkau Tuhan Allah mengurapi kami kembali dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, ikat kami dengan satu kesatuan hati di dalam Engkau. Berikan kami jubah kerendahan hati senantiasa di dalam melayani Engkau. Kami percaya bahkan jumlah di antara kami boleh semakin Engkau tambah-tambahkan. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini, semakin pengurapan-Mu atas mereka, dan juga semakin hati mereka boleh semakin Engkau tarik dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh semakin rindu akan hadirat-Mu. Kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan setiap daripada kami, Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, membukakan pintu jalan dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan juga kami tetap mengangkat kedua tangan kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah memberkati bangsa kami. Engkau Tuhan Allah memberikan terobosan dalam berbagai bidang atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau juga berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden kami, wakil presiden, bahkan sampai kepada tim para menteri DPR semuanya, sampai kepada RW dan RT. Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga semua keputusan yang mereka putuskan benar-benar besar daripada Engkau. Dan juga Tuhan, kami melihat tanda-tanda yang sudah terjadi pada akhir-akhir ini Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu semakin dekat. Biarlah Engkau Tuhan Allah mempersiapkan pengerja-pengerja untuk menuai setiap ladang yang telah siap dituai ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan Allah semakin mencurahkan roh pertobatan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini. Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam iman dan pengharapan. Engkau Tuhan Allah yang juga memelihara setiap kebutuhan yang setiap
Engkau juga Tuhan Allah yang memelihara setiap kebutuhan setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk setiap tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah memberkati apa yang mereka kerjakan, beri berhasil dan beruntung. Semakin Engkau Tuhan Allah memberkati dalam pekerjaan, usaha, profesi, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Dan juga untuk tangan yang belum sempat memberkati, Engkau Tuhan Allah tetap memberkati apapun yang mereka kerjakan. Dan ajar setiap daripada kami untuk lebih lagi memberkati untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin.